Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ajamna fadli wa bi'ilmi qada'ul faraidi. Utawi iki nerangake ngodoni kira-kira salat tanpa. Utawi iki nerangake ngodoni kira-kira salat tanpa. Al-alu dewek angin itu manfaatat sholatun biwudin wajib alih qada'uha. Man utawi sapane wong iku patat kang lamun pot apabila ia tidak mengerjakan apa sing pot sholatun sholat oleh pot diberi udir lawan tanpa udur wajib mongko wajib alaihi ingat seman apa qada'uha modeni sholat mata tatak karwa semangsane eling sopoman ha ing sholat oleh ngodoni koron lawan sak nalika cepet-cepet. Jadi barang siapa yang tertinggal sholat dari waktunya dengan tanpa alasan dia tidak mengerjakan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka wajib mengkodoknya ketika ia ingat dengan segera, fauron, dengan segera. Ini, jadi jagalah sholat karena sholat merupakan ibadah pokok. Pimpinannya ibadah, amal seorang hamba yang akan dihisab pertama kali ya sholat. Bila sholatnya bagus, maka yang lain dianggap bagus. Bila sholatnya jelek, yang lain akan dianggap jelek. Terus asani utawi kaping iku wa adhar sholati utai pira-pira udhure sholat ya yu adhar iku annaumu turu wa nisyanul lali udhurnya sholat hanya dua, tidur dan lali. Namun penjelasannya bukan sembarang tidur yang tidak sembarangan. Kena wis maghrib dulu maghrib turu itu bukan wudu. Atau ada yang mengingatkan nggak bangun, itu bukan wudu. Contoh yang wudu kayak apa? Misalkan kamu tidur jam 11 siang kamu tidur dengan harapan nanti jam 1 bangun. Kemudian tidak ada yang bangunkan, tidak pula apa itu ngilir kelabas sampai waktu asar datang. Itu namanya tidur yang jadi uzur. Tapi kalau tidur kemudian ada yang bangunkan, kalau tidak bangun, ya itu berarti bukan tidur lagi. Ya. Atau sudah bangun dengan sendirinya,
atur maning ya gue labas maning itu juga bukan udzur. Jadi tidur itu menjadi udzur, seorang dibolehkan ataupun tidak dianggap dosa apabila ia tidak sholat. Itu apabila tidurnya itu tidur tidak sembrana, tidak kepeka. Jangan dia waktu semepet turun. Wanisian dan lupa ini sering terjadi juga. Dikiranya dia itu sudah sholat, tapi akhirnya tenang-tenangan baik, jebule nyong turun sholat, itu lupa. Asalnya sudah kami turun. Apa yang ketiga itu? Wajib apa qadul fawaid. Ngodoni pira-pira sholat kampot, sholat yang tertinggal. Wajib mengqadha sholat yang tertinggal dengan tafsir rincian fa in kana musafiron. Fa in kana mengkalamun ana sapa wong iku musafiron lelungan. Wa patatulan pot ing wong apa salatun salat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat qadha mongko ngodoni sapa wong ing salat rakaat ini kelawan 6 rakaat fis safari ing dalam perjalanan la fil hadiri ora ing dalam omah. Fa innahu mongko sak temene wong iku yutim wa nyempurna ada sapa wong gak ing salat. Fa innahu mongko sak temene wong fil hadar iku yutim wa nyempurna akeh sapa wong gak ing salat. Apabila ada musafir kemudian ia meninggalkan sholat, misalkan asar atau duhur, maka ketika qadha dalam perjalanan bisa diqadhani dengan 2 rakaat ya. Tapi kalau sudah nyampe di rumah ya tidak 2 rakaat tapi 4 rakaat kayak gitu. Jadi lamanya dalam perjalanan kok meninggalkan sholat 4 rakaat, maka ketika diqadhani di perjalanan bisa dilakukan dengan cara sholat qashar. Tapi kalau sudah kami di rumah maka harus sempurna, bukan qashar lagi. Wa in kana lamun on sapa wong iku mukiman mukim ora musafir. Wa in kana lamun on sapa wong iku mukim papatat ulan pot iman. Papatat ulan pot iman apa salat bil hadiri ing dalam omah. Qadha mongko ngodoni sapa ing salat. Ngodoni arba'an kelawan 4 rakaat. Walau kana senajan ana apal qadha iku pisafari ing dalam perjalanan. Kalau kana senajan ana apal qadha iku pisafari ing dalam perjalanan. Ketika masih di rumah meninggalkan sholat ya, ketika masih di rumah meninggalkan sholat umpamanya 4 rakaat asar atau zuhur atau isya, barang terus mengadakan perjalanan musafir, bagaimana qadhanya? Qadhanya tetap 4 rakaat, tidak bisa 2 rakaat karena itu depan gawan sadurunge sholat ketika masih di rumah. Jadi kalau diqadhani di perjalanan yang tadinya itu 4 ya tetap 4 saja. Karena sholatul jamaah utawi dikunakan sholat jamaah. Sholatul jamaah utawi sholat berjamaah itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Artinya satu budak itu wajib ada jamaah.
Kalau tidak, dosa semuanya. Dikali ta'ala krono dewa Allah ta'ala rupanya dawuh wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum wa idza kunta lan nalikane ana sapa sira iku fihim ing dalam kaum fa aqamta mongko ngadeg sapa sira lahum krono kaum ngadegna as-sholata ing salat. Amen. Faltakum mongko becik ngadeg sapa ta'ifatun kelompok golongan minum sang kaum maka ing dalem sabdane sira. Apabila kamu berada di tengah kaum, kamu akan sholat bersama mereka, maka kumpulkanlah sholatmu. Ya, ada yang menjadi imam. Katakanlah berarti intinya perintah untuk sholat berjamaah. Maqala sallallahu alaihi wasallam maqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati utai sholat berjamaah iku afdhalul utama min sholatil fardhi ini bang sholat dewekan bisa inklan itu wa istina 20 apane derajate tingkatane. Jadi sholat berjamaah itu mendapat pahala 27 tingkatan derajat. Kalau sholat sendirian itu 1. Itu pun kalau benar sholatnya. Makanya eman-eman ya. Sholat berjamaah eman-eman, lebih-lebih di bulan puasa. Ayo lawanlah hawa nafsu. Untuk bisa setiap hari sholat itu selalu diadakan setelah berjamaah. Nah, jauh pahalanya ya, itu likur siji bego bentong ya bilang bara umroh atau haji 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali di Mekah, di Madinah 1.000 kali. Kirang bara ewon-ewon apa pahalanya ya sing 17 lumayan. Itu likur itu dipentingkan. Mayud roku birokati. Mau tadi iki barang tudraku kang den temu di kelawan ma apa rakaat. Seseorang bisa dianggap berjamaah. Bagaimana? Berikut ini penjelasannya. Tudraku den temu apa rakaat sak rakaat bidra ruku iklawan nemu ruku. Nah, jadi rakaat itu terhitung jamaah. Ya, rakaat yang apa itu terhitung jamaah dan mendapat 1 rakaat. Itu syaratnya adalah idrakir ruku, nemuni ruku. Ketika kamu datang imam sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, kamu takbir Allahu Akbar, kalau kamu bisa ikut ruku bareng berarti kamu sudah dianggap berjamaah dan ikut mendapatkan 1 rakaat. Apabila takbir baru saja takbir selesai, imamnya sudah i'tidal, maka itu belum dianggap mendapat 1 rakaat. Liqali sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nalikane wis teka sapa ahadukum salah siji ira kabeh ila sholati marang salat wa nahnu ala utawi kita iku sujud Rimen pas judu mongko sujud sira kabeh. Ini wala ta'uddulan aja ngitung sira kabeh. Ta'uddulan aja ngitung sira kabeh ing salat
syai'an ini siji-siji. Apabila salah seorang di antara kamu itu datang ke arena sholat ataupun tempat berjamaah orang pada sholat, nah sedangkan datang ke situ imam sudah dalam keadaan sujud, ya takbir saja Allahu Akbar langsung ikut sujud, tidak usah rukuk, sujud. Nah maka itu sudah terhitung jamaah, tapi tidak dihitung mendapat satu rakaat. Yang sering biasa itu orang nunggu sampai imam itu tahiyat, nah, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka takbir Allahu Akbar ikutinya tahiyat. Tapi kalau imam dalam kondisi i'tidal, dalam kondisi sujud, itu jarang-jarang saya melihat yang model seperti itu. Kalau yang tahiyat itu banyak. Nah, di sini perintahnya tidak hanya tahiyat. Contohnya ketika sujud, ketika kamu itu datang ke tempat sholat, imam sudah sedang sujud, maka hendaklah supaya langsung ikut sujud. Dalam arti takbir Allahu Akbar langsung sujud, tidak perlu ada rukuk. Nah, tapi wala ta'uddu syai'an, itu tidak terhitung satu rakaat. Wa man utisa kana man adraka kana musabaman. Wa man utisa kana man adraka kana musabaman as-arfa'an ruku. Faqad adraka mau teman-teman musabaman ar-rakaata insya rakaat. Barang siapa yang menemui imam dalam keadaan ruku, ya maka berarti terhitung satu rakaat. Apabila kok sudah i'tidal, ya maka berarti tidak dihitung satu rakaat. Sudah dipahami ya? Karena surutus syahadat jamaah tapi pun rangken syarat saya jamaah. Syarat saya jamaah al-awal tekang ikun niatul iktidak, niat manut, niat makmum. Sholli fardhu maghribi selasa rakaatin mustaqbil berarti adaan makmuman. Jadi artinya itu ada terbersih, ya, dia menjadikan dianya sendiri sebagai makmum. Asalnya dari kalau ilmu ngerti bisolatil imam kelawan sholatnya imam. Walau diwasilatin sedang kelawan perantara. Jadi makmum harus tahu sholatnya imam sekalipun dengan perantara. Misalkan wong picak kalau nah, tapi dengan perantara orang yang membantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu Alhamdulillah, itu sebagai apa itu pembantu. Nah, tapi kalau yang tidak picak, ya melihat gerak geriknya imam. Nah, maka saya sedang di sini maunya di belakang tembok sana, tidak boleh. Begitu. Di Jogja ada tarawih online. Nah, ada tarawih online. Dengan cara di masjid itu ada beberapa orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti tarawihnya pada ngomong pada tarawih mengikuti. Nah, itu tidak boleh. Karena imam dan makmum itu harus melihat, ya, imam makmum harus melihat gerak-geriknya imam. Dan tanpa perantara sampainya si makmum ke imam. Nah, artinya tanpa perantara ya tidak boleh ada yang menghalang-halangi tembok apa lawang apa. Nah, kecuali ya lawang yang terbuka itu. Kalau tertutup kayak katon dengan katon tapi tertutup itu nggak bisa. Nah, kalau di masjid sini juga langsung dokumen. Asal masih dalam masjid kelihatan boleh. Nah, kalau sebagian ada yang di dalam masjid maksimal 150 kilo apa ya kita lihat. Nah, 300 kilo berarti 1 meteran.
Jadi kayak di masjid lagi Jumatan, alasan itu makmumnya yang boleh serpring kayak boleh apa nani boleh ya kita semua. Al ilmu biwasitatil imam kalau bisatin asal itu dari kami kedune iku alaya taqaddama yen to ora maju orang dingini sabon makmum alal imam ini ada si imam. Jadi makmum tidak boleh mendahului imam, baik mendahului tempatnya ataupun mendahului apa gerakannya. Tempatnya kayak apa? Ya otomatis makmum harus lebih, imam harus lebih depan. Itu. Terus Arabiu itu ada pemahamannya. Ego ayak perubayanto parak sapa makmum parak minal imami satu imam. Jadi makmum dan imam harus dekat. Itu kalau di luar masjid. Fi ghairil masjid ilmu liyane masjid. Rupanya sepira salah sami'ati diroin 300 diro. Salah sami'ati diroin 300 diro. Fa'apalam permistik. Jadi kalau sholat di masjid nggak ada batasnya jauh dekatnya. Tapi kalau yang satu di masjid, yang satu di luar itu 300 diro maksimal. Wa alla yaqula lan yanto orang aling-alingi, wa alla yaqula lan yanto orang aling-alingi. Benongwe ini dalam antara imam dan makmum. Benongwe ini dalam antara imam dan makmum. Apa hailun aling-aling. Tidak boleh terhalang dengan aling-aling. Sholatul musafir wallahu a'lam. Ya. Ada harus